Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, mari sama-sama kita mulai pembelajaran tematik dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan mudahkanlah pemahaman kami. Ananda soleh dan soleha, hari ini kita belajar tematik tema 5, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, melalui tayangan video, siswa mampu mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yang kedua, melalui tayangan video, siswa mampu mengidentifikasi sikap dan tanggung jawab pelaku wirausaha. Ananda soleh dan soleha, ada banyak manfaat keberagaman wirausaha. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, membantu pembangunan nasional bidang ekonomi. Yang kelima, mengurangi pengangguran, dan yang keenam, meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik usaha dengan warga sekitar. Selanjutnya, tanggung jawab pemilik wirausaha. Yang pertama, dalam menjalankan usahanya, seorang pemilik wirausaha harus bekerja keras dan memiliki sikap pantang menyerah. Yang kedua, sikap tersebut dapat mengembangkan sebuah usaha menjadi lebih maju. Selain itu, seorang pemilik wirausaha juga bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dihasilkan. Berikut adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemilik wirausaha. Yang pertama, menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Yang kedua, memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, melakukan persaingan usaha secara jujur. Ananda soleh dan soleha, setiap pemilik wirausaha bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang diproduksinya. Sikap tanggung jawab dapat mengantarkan suatu wirausaha menuju kesuksesan. Oleh karena itu, setiap pemilik wirausaha semestinya melaksanakan tanggung jawabnya. Sikap tanggung jawab yang sebaiknya diterapkan oleh pemilik wirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan kualitas barang. Yang ketiga, melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak tertinggal zaman. Yang keempat, menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat digunakan sebagai bahan baku. Yang kelima, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan. Ananda soleh dan soleha, semakin baik kemasan satu produk, masyarakat semakin menyukai barang tersebut dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli. Ya, terkadang jika kita membeli sesuatu, maka yang pertama kita lihat adalah penampakannya dari luar. Dalam hal ini adalah kemasannya. Kalau kemasannya bagus, biasanya kita tertarik untuk kemudian melihat atau misalnya menggunakan produk tersebut sambil kita melihat kemasannya, kita juga akan berpikir apa sebenarnya yang ada dalam kemasan tersebut. Kemudian ternyata kemasan itu memiliki fungsi peranan. Secara umum, fungsi kemasan adalah melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya, melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk atau kualitas produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, antara lain memudahkan penghitungan,
memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contohnya produk-produk makanan. Dari kemasannya, orang sudah dapat mengenali rasanya, walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut. Ciri pada kemasannya mengkomunikasikan suatu citra yang baik. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik. Selanjutnya, tugas untuk hari ini. Yang pertama, tuliskan 3 fungsi utama dari kemasan. Yang kedua, keragaman usaha perlu kita hargai. Hal tersebut dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, bagaimana cara menghargai keragaman usaha yang ada di sekitar kita? Dan yang ketiga adalah tuliskan 4 sikap tanggung jawab yang harus diterapkan oleh pemilik wirausaha. Ananda Solihin Soleha, demikian pembelajaran tematik untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ananda Solihin Soleha. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.